KPK dulu ada ya, itu masukin kompor aja nggak boleh. Tapi sekarang begini ya, ikan busuk dari kepalanya. Nah itu Dewan Pengawas. Kalau pakai ikan busuk dari kepalanya Pak, periksa Pak Firly juga lah. Iya Pak Firly juga nih. Bener Metro, ini mau dibongkar sama Metro. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya adalah tentang Metro TV lagi guys. Keren Metro TV sekarang udah berani dalam tanda kutip menyerang KPK. Ini ada 3 pemberitaan dari Metro TV yang gue lihat tentang masalah suap pungli di KPK. Iya, itu kan lembaga anti rasuah, tapi ternyata di dalamnya guys borok juga ya. Borok, makanya tuh siapa yang memuja-muja KPK tuh. Itu jadi lembaga yang kayaknya aduh diduga tuh ya. Pokoknya kalau ada berseberangan politik baru nah tuh. Jadi instrumen hukum yang digunakan untuk jadi alat politik ya. Kalau begitu kan jadinya ya masa sih begitu KPK, tapi ini buktinya ada. Nih pemberitaan Metro tapi keren ya. Gue Babe pro Metro bukan. Kali ini gue menikmatin hidayah yang Metro terima gitu. Akhirnya Metro berani begini. Dulu nggak ada. Dulu isinya Metro, ya Allah, memuja-muji. Ya, sekali-sekali, bah ini seneng gue. Nih. Ya, kita dengerin dah ya, satu-satu dulu nih ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Headline News. Inilah headline news pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai berbenah usai adanya dugaan pungutan liar di rumah tahanan yang dikelolanya. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan sebagian pegawai bahkan sudah dirotasi. Namun Ali enggan memerinci nama-nama pegawai yang dirotasi. KPK pun berharap permainan kotor itu tidak terulang lagi. Ya, permainan kotor itu. Nah, seneng gue lihat. Nih, Metro udah bongkar-bongkaran begini, seneng gue. Tapi jangan nanggung, udah ayo terusin. Kedugaan kecurangan pemilu gitu. Pelan-pelan kali ya, tipis-tipis kali ya. Lanjut. Kemarin dugaannya kan yang di rutan merah putih KPK. Tetapi tentu nanti pendalaman-pendalaman untuk perbaikan sistem pasti kami akan juga lakukan. Potensi-potensi terjadi misalnya di rutan cabang lainnya. Rutan KPK tuh ada tuh potensi. Aduh, nah ini mulai dibongkar sama Metro. Asik, viral. Rakyat rada seneng nih. Kemudian yang berikutnya, KPK juga langsung segera melakukan rotasi begitu ya dari beberapa
pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan gitu ya oleh tim penyelidik KPK, karena tentunya kami tempatkan pada tempat-tempat yang ketika dilakukan pemeriksaan akan mudah segera dia bisa meninggalkan sementara pekerjaannya tanpa mengganggu sistem pekerjaan keseluruhan di. Nah, itu berita pertama guys, itu berita pertama dari Metro. Udah ngangkat kebobrokan. Ya memang Dewan Pengawas KPK itu menemukan adanya bukti dugaan pungli di rutan KPK yang nilainya 4 miliar. Kecil lah. Tahanan KPK itu, waduh, ratusan miliar. Kalau cuma 4 miliar total kecil. Bongkar terus lah Metro. Ini keren. Enak kita jadi nyimaknya, ya kan? Ini berita kedua guys. Berita kedua dari Metro. Kita dengerin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku belum mengetahui detail terkait perkara dugaan pungli di rutan KPK yang ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Mahfud meminta kasus ini dibuka ke publik dan ditindaklanjuti secara hukum. Ini kali ini tentang pendapatnya Pak Mahfud. Yang Pak Mahfud bilang nggak tahu ada pungli di KPK. Dan ini Metro bilang nih, bongkar ini. Iya kan? Nah ya bagus. Ya bagus lah. Bagus dalam arti yang begitu tuh harus dibuka ke publik dan sesudah itu ditindaklanjuti secara hukum. Karena pungli itu adalah tindak pidana. Ya, saya nggak tahu Pak pungli apa penyuapan itu. Memang sih korupsi itu kan ada 7 macam ya. Mulai dari pungli, markup, kemudian markdown, pemalsuan dokumen dan sebagainya, pemerasan, itu kan tingkatan korupsi. Nah, yang paling ringan itu biasanya pungli. Saya tidak tahu tuh apakah yang diumumkan itu pungli itu biasanya kecil-kecilan kalau pungli. Kalau sudah ada gede itu biasanya penyuapan namanya. Ya biar kalau kecil-kecilan pungli, kalau gede itu penyuapan guys. diumumkan besok lalu kita klasifikasi. Yang jelas harus ditindak kalau ada pungli di rutan KPK, apalagi KPK. Karena lalu itu berarti ada korupsi di lembaga pemberantasan korupsi, kan begitu? Ya, itu yang jadi masalah Pak. Ada korupsi di lembaga pemberantasan korupsi. Dari dulu, wahai Metro TV yang terhormat dan bapak para pejabat terhormat dan rakyat yang gue cintai. Ya dari dulu kita ada dugaan-dugaan seperti itu kita laporkan, tapi ya memang pemberitaan itu sepi karena media-media seperti Metro dulu masih memuja-muji. Tapi kali ini kayaknya Metro menyambut hidayah dari Allah mau memberitakan lagi yang begini. KPK itu lembaga pemberantasan korupsi, kenapa ada korupsi di situ ya? Kalau besar korupsi, penyuapan guys. Kalau kecil pungli katanya begitu. Ini ada satu berita lagi guys. Ini keren. Metro keren. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK dinilai lebih sibuk menyoroti kasus yang menjerat oknum di level staf dan pegawai seperti dalam kasus pungli di rutan KPK. Jadi kali ini Metro mengangkat nih, Dewan Pengawas ini cuma nyoroti kasus pungli aja yang kecil, tapi daripada pelanggaran di level pimpinan seperti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, Metro dalam tanda kutip ya, kayak memprotes gitu. Ya, kok cuma level pungli, level Firly gimana? Ya. Keren Metro, keren. Alhamdulillah. Benarkah Dewas tumpul ke atas, tajam ke bawah? Sudah bergabung bersama tuh. Ya, Dewan Pengawas KPK ternyata tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini seneng gue KPK dalam tanda kutip ini dihajar atau diobok-obok Metro udah nih. Cekot-cekot dah lu. Dulu kan cuma media-media YouTube kayak kita. Sekarang nih sekelas Metro udah menyambut hidayah nih. Ayo terus dulu. Kami mantan penyidik KPK sekaligus Ketua IM 57 Plus Institute, M. Praswat Tugraha. Selamat malam Mas Praswat. Selamat malam Mbak Sylvia. Baik, Mas Praswat, terkait dengan kasus dugaan pungli di rutan KPK, menurut Anda apa saja sih modus pungli yang mungkin bisa terjadi di rutan KPK? Ya, berdasarkan beberapa pengalaman kemarin Mbak ya, jadi memang sebelum ini bukan yang pertama sebenarnya terkait dengan. Bukan yang pertama guys.
Bukan yang pertama, berarti sering ya. Oh, baru kebongkar sekarang. Soalnya dulu Metro termasuk yang muja-muji sih ya. Gitu Kak Metro? eh, dugaan pungli dan lain-lain. Karena pada saat saya masih menjabat sebagai Kepala Advokasi Wadah Pegawai dulu, Kepala Advokasi Wadah Pegawai itu bertugas untuk mendampingi para pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik di Dewan Pengawas, atau sebelum Dewan Pengawas ada, itu sebelumnya kita di pengawas internal. Jadi ada beberapa, salah satu kasus itu pernah saya tangani, saya dampingi juga petugas rutan, itu bahkan cuman memasukkan kompor. Jadi si tahanan itu mau masak daging, semacam daging kayak burger gitu ya, kayak burger tapi yang Korea-Koreaan gitu. Jadi dia butuh kompor. Nah, itu hanya memasukkan itu saja. Itu kita proses dengan keras sekali. Masukin kompor dulu itu diproses keras, sekarang 4 miliar. Memang semua itu ikan itu busuk dari kepalanya, bener ya. Kalau udah kepalanya busuk aja dalamnya ya. Jadi kita lakukan pengawasan ke dalam, kita juga melakukan interogasi terhadap terhadap rutan, terhadap petugas rutan dan lain-lain. Saya waktu itu juga sekaligus penyidik, sekaligus juga advokatnya pegawai, juga kemudian melakukan proses pengumpulan barang bukti, pengumpulan keterangan dan saksi untuk menghadapi sidang kode etik si pegawai yang bersangkutan. Jadi memang hal-hal tersebut pernah saya alami, pernah juga kita lakukan. Tapi baru sekali ini, Mbak Sylvie, itu baru sekali ini yang sampai ada uang miliaran gitu ya, dan itu melibatkan puluhan pegawai. Terus kejadiannya sudah sampai dengan level korupsi berjamaah, artinya seluruh para pegawai tersebut yang bertugas di rutan itu mengetahui, melihat, mendengar, tetapi kemudian membiarkan. Pembiaran ini kan masuk dalam proses pidana itu sendiri, termasuk dalam klasifikasi dia melakukan perbuatan pidana. Nah, itu beritanya dari Metro guys. Jadi kesimpulan gue nih ya guys, ternyata KPK dulu ada ya, itu masukin kompor aja nggak boleh. Tapi sekarang begini ya, ikan busuk dari kepalanya. Nah, itu Dewan Pengawas, kalau pakai ikan busuk dari kepalanya Pak, periksa Pak Firly juga lah. Iya, Pak Firly juga nih, bener Metro. Ini mau dibongkar sama Metro. Ternyata kalau sampai miliaran begini kan bener katanya Bapak nih, korupsi berjamaah ada tuh, lembaga pemberantasan korupsi kok korupsi berjamaah. Wah, ini pimpinannya gimana, Pak Firly gimana nih? Dewan Pengawas, iya jangan cuman tajam ke bawah dong, tapi tumpul ke atas. Periksa juga Pak Firly, no kata Metro. Dulu KPK kayaknya Metro nggak pernah memberitakan ya, kali ini mereka memberitakan, artinya Metro sedang menghajar habis KPK ini ya. Bagus, begitu Metro, tunjukin, bongkar, udah dapat hidayah ini terusin Metro, terima hidayah ini, sambut hidayah ini, bongkar terus kebobrokan aparat-aparat, oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat. Jangan cuman di saat lu lagi nempel terus lu enak-enakan memuja-muji. Dulu kan Metro muja-muji aja ya. Sekarang nih baru Metro mulai menghajar. Nah, kita dukung kalau dia ngehajar lu ini. Apakah Babe percaya Metro? Kagak. Karena gue yakin itu karena ada kepentingan. Cuman paling tidak kebenaran yang dia sampaikan yang harus gue dukung. Itu harus dipahami tuh. Gue gak mendukung. Cuman kebenaran yang disampaikan itu yang gue dukung. Bukan Metronya. Gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang cinta sama kebenaran. Pamit dulu, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bongkar terus Metro, bongkar terus. Hai. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini
Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.